Kalau sekarang berikan ada rasa dalam diri kita, kemudian merasa bahwa kita ini hebat, alat kita hebat, kemudian cara kita hebat, maka belum sampai itu ayat-ayat tentang kurban. Ayat berbicara tentang kurban itu digandengkan dengan sholat, sehingga apa? Mudahnya sholat itu harus sama dengan mudahnya kurban. Yang membuat kita susah itu adalah karena ilmunya tidak kita pelajari. Tentang kurban, kalau kita lihat dalil umum kan fasholli lirabbika wanhar. Ketika ayat berbicara tentang kurban itu digandengkan dengan sholat, sehingga apa? Mudahnya sholat itu harus sama dengan mudahnya kurban. Yang membuat kita susah itu adalah karena ilmunya tidak kita pelajari. Satu. Yang kedua, ayat yang berbicara tentang kurban itu di surat Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ma razaqahum min bahimatil an'am. Kepada setiap umat itu diwajibkan untuk berkurban. Yang antum pahami ketika Nabiullah Ibrahim itu menyembelih Ismail, yang ujungnya kemudian menjadi milah kurban saat ini, itu kenapa rangkaian ceritanya harus menyembelih Nabi Ismail dulu, kan begitu? Maka ayat itu menjelaskan setiap umat itu memang ada kurbannya. Dan kurban pada setiap peradaban, pada setiap umat itu selalu identik dengan darah. Dengan darah siapa? Darah manusia. Termasuk Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di hari Tarwiyah, di hari ke-8 di bulan Zulhijjah, ketika bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, tidak merasa sesuatu yang janggal. Karena peradaban ketika itu di abad 18 sebelum Masehi, bahkan di 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah dikenal pengorbanan berbentuk manusia mengalirkan darah dari manusia. Iya, betul. Sehingga kalau antum melihat peradaban di Mesir itu selalu setiap tahun dikorbankan perempuan. Perempuan cantik ditenggelamkan di Sungai Nil. Kemudian di Aztec yang bangsa Amerika Latin itu yang hancur di abad ke-15 itu dikorbankan perempuan-perempuan dibawa ke zigurat gitu. Zigurat itu bangunan semacam kuil gitu kan untuk menyembah dewa matahari. Kemudian di atasnya ditusukkan pisau, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Katanya apa? Aliran darah itu yang akan menghidupkan matahari, kan begitu. Kemudian di negara kita pun sama, di bangsa kita pun sama. Ketika orang berharap ada kebaikan, apa yang dilakukan? Ada ruatan, ada larung, ada saji, gitu, ada tumbal. Itu dikenal. Sehingga apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah itu, maka perintahlah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembah Ismail. Kan begitu. Sehingga ketika Nabi Ismail alaihissalam itu disembelih, Nabi Ibrahim itu masih yakin yang disembelih itu Ismail. Saking takjubnya kejadian tersebut, sehingga apa? Malaikat yang berkumpul di situ kemudian berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Kemudian Nabi Ismail kemudian menyambut ucapan itu setelah diganti dengan kambing gibas, mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Barulah Nabi Ibrahim menyambut dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Itu rangkaian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rangkaian peristiwa itu? Maksudnya adalah Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwa mengorbankan manusia itu kecil buat Allah. Tetapi berharga, terlalu berharga buat kita, hanya sekedar membuktikan keimanan kepada Allah. Maka digantilah dengan hewan ternak. Liyadhkuru smallahi ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka paradigma yang kedua dari ayat itu, kurban kita haruslah melahirkan ketakjuban kita kepada Allah. Masya Allah. Jangan melahirkan ketakjuban kepada diri sendiri. Ketakjuban pada alat kita. Aduh, nusuk kita tuh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mana pisau yang 6 juta? Pisau 6 juta, mana pisau 6 juta? Kalau sekarang Umar langsung berikan kurban. ada rasa dalam diri kita, kemudian merasa bahwa kita ini hebat, alat kita hebat, kemudian cara kita hebat, maka belum sampai itu ayat-ayat tentang
kurban tersebut. Allahu Akbar. Yang kedua, ayat itu juga menggambarkan ke kita bahwa ibadah kurban itu tidak boleh kemudian melahirkan istighfar dari orang yang menyaksikan. Karena kurban itu wal budna min syairillah, bahwa kurban itu adalah bagian dari syiar agama Allah. Kalau orang istighfar karena melihat penyembelihan kita, berarti ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, eta peso. Astagfirullahaladzim, si eta cenah jagal teh kitu patut gitu. Astagfirullahaladzim, eta ketendang. Kan begitu. Berarti ada yang salah. Makanya harus melahirkan ketakjuban kita, takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, maka ada perintah innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan ihsan kan gitu. Wa idza dabahtum fahsinul dzibah. Kalau engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan ihsan. Apa artinya? Ihsan itu harus diawali dengan ihsanun niat. Niat kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh karena yang lain. Kemudian itqanul amal, sempurna amalnya. Kemudian tidak lupa bab ikhlas itu harus ittiba. Sehingga kalau kurban tidak boleh dalam persepsi kita. Betul. Saya kurban, yang penting mah kurban. Sehingga kurbannya cari yang murah misalkan. Tidak sesuai. Atau misalkan karena kita punya kemampuan tetapi tidak sesuai syariat. Saya mah rek kurban numpang mahalna, tapi naon japati anu menang kontes. Tekaci. Kenapa? Karena tidak ittiba. Ihsanun niat itu penting. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Waduh, dan ucing Persia. Ucing Persia harganya lebih mahal dibanding simental. Tekaci. Karena harus ittiba. Lamun peso anu Nah, gitu nah. Antum fitnah eta ada. jadi kurban nazar terus menang daging dah itu. Bisa meli bedog nu harga 2 juta. Bisa kurban. Ngerakeun tah. Nunjuk itu ka dieu. Surah. Di lapak itu atau di kandang itu ada yang jual harga 2 juta. Tapi kita kan malu kadang menampilkan yang harga 2 juta, sementara yang lain mungkin di atas 4 jutaan harganya. Itu bisa jadi alasan nggak bahwa kita kurban dengan bisa kategori tidak mampu berkurban atau gimana itu? Sebetulnya apa batasan orang mampu dan tidak? Maka yang paling pertama adalah yakinkan dulu bahwa kita mampu berkurban. Kenapa? Coba lihat ayatnya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, kan begitu. Dirikanlah sholat dan laksanakanlah kurban. Tidak mungkin sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita kalau kita tidak mampu. Makanya ada hadis yang lain yang menjelaskan nanti di hari nahar atau hari tasyrik, setiap kaum muslimin ini akan punya harta sejumlah hewan kurban. Sehingga apa? Kemudian Nabi mengatakan kalau 1 ekor domba itu cukup untuk 1 keluarga. Jadi batas kemampuan kita di mana? Sebetulnya kita lebih tahu. Hanya yang jadi persoalan paradigma kita tentang kurban, kadang-kadang kita cari yang murah dulu. Padahal Nabi itu memerintahkan yang terbaik dulu. Yang terbaik tidak selalu mahal. Karena ada yang mahal tapi tidak baik. Kalau yang jualnya SPG biasanya lakunya mahal. Siapa nih? Bang, aku tunggu rumah jadi SPG ya, Bang. Jadi tidak selalu yang mahal itu harus terbaik. Artinya yang terbaik dulu. Makanya datang ke tempat lapak, cari yang bagus. Kata Nabi kan sampai digambarkan tanduknya yang bagus, bulunya yang putih, ada polet hitamnya, kakinya seperti menapak ke bumi. Maksudnya apa? Kriteria hewan kurban itu yang terbaik. Jadi bukan nanya harga dulu. Bukan hanya harga dulu. Cari nih yang baik, yang bagus, yang kita tuh suka gitu. Jangan sampai saya penting mah gugur kewajiban. Nah, itu juga tidak ahsan. Sehingga tadi yang pertama ihsanun niyat, itqanul amal, kemudian ittiba.
Itu dari bab niat. Yang kedua juga dari ahsan itu adalah dari kurbannya sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan udhiyah adalah hewan kurban atau hewan kalau kita mengenalnya hewan ternak yang disembelih kan begitu. Dan dilakukan di waktu duha sehingga ungkapannya adalah udhiyah. Tidak boleh dengan yang lain. Bagaimana tadi, Pak? Kalau misalkan ada orang, saya memang belum cukup dan belum nemu dengan uang segini untuk berkurban, maka ada para ulama memberikan ke lapangan yakni naon bertadhiyah. Saya tidak sampai ini beli domba yang bagus, sampainya pada domba yang belum musinah misalkan. Tapi niatnya kurban, maka dia bersedekah dan dia sudah bertadhiyah. Itu seperti itu. Kalau misalkan sampainya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tidak mampu beli domba, beli kambing, beli sapi, apalagi unta, maka apakah boleh dengan mengalirkan darah seekor ayam? Itu tidak disebut udhiyah, tidak disebut kurban, tapi disebut tadhiyah, pengorbanan. Gitu. Untuk siapa ya? Untuk kaum muslimin juga. Kalau udah kamu nggak bisa saja. Ustaz, kemarin ada gitu. Pertanyaan dari orang siapa lah gitu ya. Dia tuh kan punya kompi gitu ya, pasukan gitu, batalion. Katanya Kang Yadi, saya mau nanya, pas hari kurban itu biasanya batalion itu dia patungan sapi di atas 7 orang, misalkan 10 orang gitu kan, per satu kompi 10 orang yang patungan, kemudian kita beli sapi dan kita sembelih di hari raya Idul Kurban. Apakah itu termasuk kurban atau tidak gitu, Ustaz? Iya, kurban itu tadi ada syaratnya, yakni istitoahnya. Dia punya kemampuan, jatuhlah kewajiban kurban. Memang ada pemahaman yang salah di masyarakat. Misalkan kurban itu disamakan dengan akikah, bahwa kurban hanya seumur hidup sekali. Ketika ditanya dabli mentol seberat kapan? 10 tahun ka tukang. Padahal kurban itu adalah jatuh kewajibannya pada saat dia punya harta di hari nahar, gitu kan ya, di hari nahar atau tasyrik yang memenuhi untuk 1 ekor kurban, dan pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Dalam artian saking pentingnya kurban itu, boleh 1 keluarga itu patungan kemudian beli 1 ekor domba gitu. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kalau patungannya bukan keluarga, betul, tapi banyakan? Maka ini kesepakatan yang para ulama yang saya baca itu tidak dijadikan kurban. Sedekah berarti? Tetapi sedekah kurban. Masya. 1. Berarti jawabannya betul. Jadi ketika nanti menyembelih bukan diniatkan udhiyah, bukan diniatkan kurban, tapi sedekah kurban. Sudah saja bismillah, Alhamdulillah. Di Masjid Ana sesuai ya, ada berarti sesuai ya jawabannya. Sip. Alhamdulillah sesuai. Cuman diambil jalan tengahnya. Jadi sejak awal akadnya sedekah kurban benar. Tapi ketika sudah terpenuhi 1 ekor, itu dihadiahkan. Dan itu sudah kita tanyakan ke ustadz yang lokal ya. Jadi boleh, jadi nanti tetap ada sohibul kurbannya. Tapi memang sejak awal mengumpulkannya sudah disampaikan bahwa ini mengumpulkan sedapatnya, dapat 1 ekor akan dihadiahkan. Kalau di tempat Ana, dihadiahkan ke salah satu guru ngaji. Jadi ada sohibulnya. Itu yang coba syariah itu membolehkan begitu. Bahkan kalau terjadi pahalanya jadi double. Tetapi yang jadi persoalan, yang dihadiahkan ini dia harus punya niat. Kalau dia sudah dihadiahkan nih, dihadiahkan buat kurban, sebentar dia punya niat kurban tidak? Bisa saja, aduh daripada kurban mending duit aja. Karena kalau sudah dihadiahkan, sudah disedekahkan, itu hak dia mau dipakai apapun kan ya. Tidak ada istilah hadiah muqayyadah. Hadiah dengan syarat. Terikat. Hadiah dengan syarat. Iya, sok diberi duit, tapi jangan kurban. Gak boleh. Karena apa? Ketika nanti dia berkurban pun dalam keadaan terpaksa. Betul. Makanya memang ada persoalan lain. Nah, maka memang edukasi kemudian yang harus kita lakukan. Ketika sedekah kurban itu dikumpulkan, kemudian uangnya disedekahkan atau dihadiahkan kepada seseorang yang kita tahu orang ini sudah teredukasi, dia paham betul, bijak. Setelah ilmu kan ada hikmah. Dia punya bijak. Oh, saya tahu diri lah. Ini diniatkan untuk kurban itu ya. Khawatirnya ada beberapa lembaga, ada beberapa orang yang dia bikin program itu namanya sedekah kurban ustadku. Jadi mengkorbankan para ustad
atau sedekah jagalku, karena banyak yang jadi juru sembelih muncitan nu batur we ari kurban teu. Sabar. Kurban alhamdulillah ya. Disedekahkan gitu kan, dikasih sedekah, dikasih program, tapi lupa ada sebagian orang yang memang dia punya prioritas yang lain sehingga dalam berkorbannya pun dia dalam keadaan terpaksa. Maka ini ada hal yang masih memang jadi PR kita. Insyaallah. Tapi kalau terjadi luar biasa, itu double pahalanya. Iya. Jadi PR-nya adalah Tadi dulu, kan tadi tidur, saya dulu nanya. Oke. Ya tadi mesti tidur. Nah, udah. Mic-nya ada di sini. Kalau dalam kurban itu kan biasanya kan memang suka banyak yang membantu kan untuk penyembelihan itu sendiri gitu. Apakah memang ada sekian persen daging hasil dari pemotongan itu bagi karyawan yang kerja membantu potongan itu? Dan pertanyaan kedua, apakah semuanya saya berkurban saya tidak memiliki hak untuk memakan daging kurban itu sendiri? Baik. Kalau gini, tadi penjelasan di awal kita belum selesai. Jadi karena peradaban dunia ini mengenal kurban, bahkan semua agama nampaknya mengenal kurban. Ada di Tibet atau di Nepal itu tiap 3 tahun atau 5 tahun sekali dilakukan kurban. 8.000 ekor, 10.000 ekor dibantai gitu kan. Tetapi yang membedakannya apa? Mereka tidak memakannya. Ruatan, dipotong domba warna hitam gitu kan, tidak dimakan, tapi dikubur. Larung, dipotong kebo, kepalanya ditenggelamkan atau dilarungkan ke lautan. Mereka tidak memakan. Maka yang membedakan syariat dengan ibadah kurban lain adalah kita yang berkurban memakannya. Sehingga tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan puasa. Jadi Kang Panji, sesoleh apapun antum, di 4 hari itu haram puasa. Batur keur teu puasa ya, ngarah jalanna lebih ke Allah tuh lebih dekat. Puasa sorangan. Antum masuk puasanya Ji ya? Masuk puasa pan? Gak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena kita mau memakan daging hewan sembelihan kurban kita. Masya Allah. Untuk membedakan kurban kita dengan umat yang lain. Biar menyelisihi. Cuman dalam beberapa pemahaman ulama, khususnya mazhab Syafi'i, ada kurban yang memang diutamakannya harus disedekahkan semua. Pada saat apa? Pada saat keluar ucapan kita sebagai nazar. Ini domba kamu akan saya kurbankan, diurus gitu sampai waktunya kurban. Itu maksudnya kriteria kurban wajib yang antum memang tidak boleh memakan itu. Tapi ingat, yang tidak boleh dimakan itu adalah daging hewan kurban dari sembelihan itu. Maka ulama memahami ini, kemudian ulama ini dikaruniai kebijaksanaan, dikaruniai hikmah. Maka biasanya dikumpulkan dagingnya, dikumpulkan kepalanya, disilang, ditukar, antum makan. Ini bukan dari bagian hewan kurban yang dipotong, tapi ada bagian dari yang lain. Ini keluasan ilmu para ulama kita. Karena tujuan dari kurban selain mengalirkan darah, ihraqud dam, itu kemudian memakan bagian hewan Kurban. Masya Allah.